ada beberapa fokus pendampingan gitu ya. Salah satunya kita refleksi diri tentang pembelajaran sekolah, kemudian refleksi perubahan diri setelah mengikuti kegiatan dan mempelajari modul 1, 2, 3. Terus yang berikutnya rencana merintis dan menumbuhkan tingkat kapasitas sekolah. Ini 3 fokus pembahasan yang akan kita bahas dalam 1 jam ke depan. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik, Ibu Luisa Ridani. Yang kami banggakan, siswa-siswi SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Yang kami hormati Ibu-ibu guru SMP Negeri 1 Tanjung Pinang, serta yang berbahagia pada hari ini, yaitu Ibu Lia Nurikanidas SPD. Syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di ruang labor IPA SMP Negeri 1 Tanjung Pinang dalam acara pendampingan individu 2 dengan materi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Azikra Rahman Anugrah kelas 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Sadaqallah azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan dengan seksama mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Baik, selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Tanjung Pinang kepada Bapak Muhammad Dirman, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu pendamping pengajar praktik Ibu Lisa Ridani. Luisa Ridani. Kemudian Ibu dan anak sekalian berbahagia, khususnya Ibu Lia sebagai pengantinnya. Satu pengajian kemarin Ibu Fitri pengantinnya adik Ibu Lia dalam rangka pendampingan CDP Angkatan 9 Kota Tanjung Pinang tahun 2023. Pertama kita panjatkan bersyukur dan bersama Allah SWT mengimankan anugerah nikmat umur, kesempatan, kesehatan sehingga pada pagi berbahagia ini
kenal memang, jadi ketemu sekali, jadi tak wajah kenal ada mau kita tak mengenalnya. Kemudian ibu dan anak saya berbahagia, ini adalah bagian dari kegiatan yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Jadi alhamdulillah SMP 1 sudah ada 1 guru penggerak yang sudah selesai angkatan 7. Kemudian bersama dengan PP Ibu Epa dan Pak Lukman. Kemudian angkatan 9 sama Bu Dia dan Bu Fikri, dan angkatan 13 10 ya. 10 Bu Widi. Nanti muncul ke angkatan selanjutnya, mudah-mudahan ada CDP yang akan menjadi motor penggerak kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di Tanjung Pinang, tentunya di SMP Tanjung Pinang. Salam ala kita dengar dari Nabi Baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, Bapak dan Ibu dengan Bapak berbahagia, serangkaian kegiatan ini telah dilalui sebagaimana CDP yang lalu dari berbagai angkatan, di mana harus membuat, menyusun, ya, kemudian mengaplikasikan. Ya, jadi merencanakan, membuat dan melaksanakan, dan mengevaluasi. Yang kegiatan ini adalah kegiatan berkaitan dengan bagaimana cara merumuskan cita-cita atau visi misi sekolah. Jadi visi misi adalah cita-cita yang ingin dicapai dari sebuah lembaga pendidikan. Setiap sekolah tentunya memiliki mimpi atau cita-cita yang berbeda-beda. Sama halnya kita, anak-anak juga demikian, anak-anak punya cita-cita yang berbeda. Ya, dari 5 anak di sini tentunya punya mimpi, punya cita-cita ke depan. Setelah tamat SMP 1, inginnya masuk SMA 1, kemudian masuk Universitas Indonesia, maunya nomor 1 juga kan begitu. Jadi maunya bagus-bagus kan itu. Ya, jadi itulah cita-cita. Jadi cita-cita ini harus diniatkan, diupayakan, dibuat dan dilaksanakan agar cita-cita ini bisa tercapai tidaknya ini tergantung bagaimana usaha kita ke depan. Ya, minimal langkah-langkah bagaimana kita ingin membuat visi, membuat mimpi yang kita laksanakan. Tentunya kita tidak bisa terlalu muluk-muluk, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana kita berada. Tentunya kalau kita berada di Pinang, SMP 1 berada di sekitar Kampung Baru, Bukit Cermin, Kampung Jawa dan sekitarnya, tentu menyesuaikan dengan mimpi sekitar lingkungan kita. Setidaknya kita juga akan membawa lingkungan kita, masyarakat sekitar kita, yang akhirnya nanti dapat kita implementasikan di dalam pembelajaran, dalam kurikulum kita, dalam cita-cita sekolah kita. Sehingga apa yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional ini dan memang sesuai dengan kondisi dan situasi, ya, situasi dan kondisi sekolah masing-masing. Jadi kita tidak bisa sama, ya, dan tidak bisa sama antara satu sekolah dan satu dengan yang lain. Tentunya punya mimpi dan cita-cita yang berbeda. Tapi cita-cita ini adalah sebagai niat kita, doa kita agar ke depan apa yang jadi mimpi dan cita-cita itu dapat terwujud dengan baik. Tentunya cara kita untuk mencapai itu tentunya ada upaya-upaya yang dilakukan, perlunya sinergitas, ya, sinergi seperti ini hari ini saja, merumuskan visi misi harus melibatkan beberapa pihak yang ada stakeholder, kemudian guru, siswa, kemudian bersama komite, masyarakat. Namun demikian hari ini tidak dapat terwujud semuanya, tapi ini tidak mewakili dari syarat-syarat atau ketentuan bagaimana cara merumuskan visi dan misi. Tentunya saya tidak ada berhubung nama apa-apa, ya, perlu pendamping atau pengajar praktik, kemudian kuliah juga dapat mewujudkan kira-kira apa yang ingin nanti kira-kira dengan adanya kondisi seperti ini, kira-kira apa yang ingin perlu kita perbaiki ke depan, karena memang visi ini harus kita evaluasi setiap tahunnya di awal, minimal di akhir tahun ajaran dari awal pelajaran, sehingga ketika ada perbaikan, ada perubahan pada tahun selanjutnya bisa kita perbaiki untuk kebaikan yang akan datang. Setelah demikian kita sampaikan, saya lagi mohon lagi bimbingan dari pengajar praktik, mudah-mudahan kita semua memberikan masukan sehingga apa yang diharapkan oleh ibu kuliah atau ibu kita selesai dapat kita wujudkan, dapat kita implementasikan di dalam kurikulum kita, dalam visi misi sebenarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan
motivasi dan dukungan dalam kegiatan CGP di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Sebelum kita masuk kepada kegiatan inti kita, mari kita mendengarkan arahan dari pengajar praktik yang telah hadir pada hari ini. Kepada Ibu Luisa Ridani, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Dirman, terima kasih Bapak sudah mengizinkan kami berkegiatan di sini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, Bapak yang ada, Ibu-ibu dan Bu Lia khususnya, CGP kita yang hari ini berkegiatan, dan juga anak-anak yang luar biasa semangat ya. Baik, mungkin Bapak tadi sulit menyebutkan nama saya Pak ya. Banyak sekali kejadian seperti itu. Makanya saya kayaknya lebih enjoy, lebih asik kalau dipanggil dengan panggilan nama kecil saja Pak. Nama kecil saya biasa dipanggil Ica. Jadi kalau murid saya iya, lebih gampang Pak gitu kan. Jadi kadang-kadang saya tuh sampai beberapa kali saya pindah sekolah itu kadang-kadang teman satu kantor juga nggak tahu nama Luisa itu di mana gitu. Karena udah terbiasa mereka panggilnya Bu Ica gitu Pak. Ambil akhirnya aja. Dulu saya masih kecil aslinya tuh dipanggil Isa gitu, cuma masih cadel juga kalau bisa bilang S jadi Ca gitu. Jadi sampai besar itu terikut-ikut dengan panggilan nama Bu Ica gitu. Jadi lebih gampang. Anak-anak murid saya juga lebih enak yang panggilnya Bu Ica gitu, lebih asik gitu. Saya selaku pengajar praktik yang mulia pada hari ini mohon izin ibu-ibu menyita waktunya sebentar. Hari ini kita merupakan kegiatan pendampingan individu yang kedua, dan kebetulan untuk tema kita pada hari ini berbicara tentang visi dan prakarsa perubahan. Dan ini merupakan rangkaian dari kegiatannya Bu Lia yang memang sebenarnya kegiatan Bu Lia, tapi kita mengikut sertakan Bapak Kepala Sekolah, ibu-ibu dan juga anak-anak untuk ikut bersama-sama, karena sebuah cita-cita itu tidak bisa hanya menjadi cita-cita satu orang saja. Cita-cita itu dirangkum dari cita-cita bersama. Seperti itu ya Pak ya, kurang lebih ya. Dan benar sekali kata Bapak tadi bahwa untuk menyimpulkan atau membuat suatu visi itu butuh beberapa stakeholder. Jadi tidak hanya satu pihak antara misalnya bagian kurikulum dengan kepala sekolah saja. Ini selalu terjadi Bapak Ibu di lingkungan sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang menengah ke bawah ya, sekolah dasar gitu, selalu terjadi untuk menyamakan visi itu hanya pekerjaan antara kepala sekolah dan bagian kurikulum saja gitu. Sehingga teman-teman yang lain atau guru bahkan nggak tahu bagaimana merumuskan visi, dari mana asalnya begitu. Sebenarnya untuk merumuskan visi atau cita-cita ini butuh kerjasama antara kepala sekolah, majelis guru, tenaga kependidikan, murid bahkan, dan orang tua murid, karena kita masing-masing punya cita-cita yang berbeda gitu. Jadi untuk merumuskan sebuah cita-cita itu butuh kerjasama masing-masing stakeholder. Nah untuk hari ini yang ada saja mewakili kata Bapak ya, cukup ya Bapak ya. Nanti kegiatan diskusi ini akan dipandu oleh Bu Lia Nurika sendiri selaku CGP kita pada hari ini. Saya nanti hanya akan menambahkan sedikit penguatan saja. Untuk kegiatan diskusi akan dipandu langsung oleh CGP, bagaimana terjadinya, bagaimana beliau mengajak peserta atau teman-teman semuanya, adik-adik, anak-anak ibu ya, untuk bisa merangkum cita-cita itu menjadi suatu visi dengan bahasa visi ya, visioner lah, seperti itu ya kurang lebih ya Bu ya. Seperti itu. Saya mohon izin tidak ingin berlaku seolah-olah saya menggurui atau lebih tahu. Saya hanya sedikit ibaratnya memposisikan diri. Hari ini saya sebagai moderator saja yang memperkenalkan Bu Lia, dan nanti Bu Lia yang akan memimpin diskusi. Seperti itu. Tak banyak dari saya, cuma itu saja sepertinya agar diskusi kita berjalan lancar. Memang sejatinya kegiatan kita pada hari ini saya melakukan pendampingan individu dulu bersama Bu Lia. Ada 3
materi atau 3 pokok bahasan yang kami akan bahas. Tapi karena Bu Lia tadi bilang, Bu, diskusi dulu boleh, karena waktunya juga terbatas untuk mengumpulkan teman. Guna kemajuan dunia pendidikan, khususnya di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Baiklah, kita masuk kepada acara yang dinanti-nanti, yaitu pemaparan visi dan prakarsa perubahan serta diskusi bersama yang akan dibantu oleh CGP kita yang berbahagia pada hari ini, yaitu Ibu Lia Nurika Midas SP. Kepada Ibu Lia, disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Fitri, Pak Firman dan Bu Ica atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Majelis Guru dan pegawai tata usaha yang bersedia hadir menyempatkan diri untuk bersama-sama belajar di diskusi kita hari ini. Tak lupa Kita foto dulu nggak? Oh gitu, takut Bapak ada. Boleh. Kita foto dulu, yuk. Nah, Bu, dia juga ada kegiatan. Kita foto dulu. Mengikuti acara ini. Karena Bu Lisa jangan grogi, grogi itu memang sudah manusiawi ya Bu ya. Baik, Ibu perkenalkan dulu, ini adalah fasilitator Ibu pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak. Fasil Ibu itu Pak Eri Arisna Nasution, kemudian pengajar prakteknya Ibu Luisa. Nah, ini adalah 2 orang hebat yang setiap hari mendampingi pada saat kita berdiskusi di dunia maya. Oke? Coba dulu, belum Bapak belum boleh dulu. Baik, untuk menyemangati pagi ini supaya tidak tegang, ini sebenarnya Bu Lia yang tegang. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, padahal menyemangati diri sendiri ya. Baik, sebelum Bapak yang ganteng itu membacakan puisi, izinkan Ibu Lia membacakan beberapa bait puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Izin ya ibu-ibu penyair di sini banyak Bu, termasuk PP saya Pak. PP saya ini orang seni juga Pak. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliuk, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliuk itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Beri aplaus dong Bu, biar gak ada ya. Nah, ini kita ada penyair Indonesia. Allah Bung jika aku berdiri di pantai aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai itu aku bergerak lagu Sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Soekarno. Baik, nah itu yang totalitas tanpa batas yang nanti insya Allah mulia belajar lagi, kita belajar di kelas 77. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada Ibu yang kemarin sudah mengikuti di pendampingan Ibu Fitri, mungkin bertanya-tanya,
kok puisinya ini mulu gitu ya. Karena ini memang rangkaian dari kegiatannya. Puisinya mesti dari Insinyur Soekarno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Nah, dari puisi yang tadi kita dengarkan bersama, kira-kira nih apa yang makna yang terkandung dari puisi ini? Kenapa sih di CGP harusnya puisi Aku Melihat Indonesia? Mungkin dari anak-anak ibu atau dari rekan-rekan guru ada yang bisa makna dari puisi yang kita paparkan ini? Silakan Bu Fitri. Ya baik, mungkin memancing teman-teman yang lain yang boleh biar semangat ya. Kalau saya melihat puisi ya, dan mendengarkan puisi tersebut kayaknya keren kali. Karena di situ ketika aku mendengar lagu Batak ya, bukan lagu Batak lagi yang aku dengarkan, tapi mendengar Indonesia. Jika mendengar Pangkur Palaran, bukan Pangkur Palaran lagi yang didengar, tetapi Indonesia. Di sini mengandung bahasan tentang betapa Bung Karno menginginkan persatuan yang ada di Indonesia, betapa Soekarno ingin kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, ya. Nggak ada lagi kesukuisme, nggak ada lagi keakuan pada diri kita. Jadi kita membawa nama Indonesia, yaitu kesatuan NKRI. Itu aja dari saya, mungkin dari anak-anak ada lagi. Luar biasa Ibu Fitri ya. Boleh kasih aplaus buat Ibu Fitri. Ayo mungkin dari anak ibu ada yang menambahkan atau dengan versinya sendiri. Silakan saya. Ayo. Belum terpancing. No, ini nanti harus ada program murid penggerak Bu. Karena kami setelah ikut program guru penggerak kita candu ya Bu Fitri ya. Candu angkat tangan duluan karena takut gak kebagian ngomong. Oke, gak apa-apa. Terima kasih Bu Fitri yang sudah menyampaikan makna dari puisi yang disampaikan. Oke, makna puisi ini betul sekali yang dikatakan Bu Fitri. Tentunya Bung Karno sebagai bapak proklamator kita ini menginginkan adanya persamaan persepsi bahwasanya Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, tidak terpecah belah. Jadi apapun atau berada di manapun kita, yang terbayang adalah satu negara yang memiliki satu kesamaan, yang memiliki persamaan visi, yaitu adalah NKRI. Ya, jadi kenapa puisinya ini? Karena kita mau menjurus kepada penyusunan visi. Baik. Adapun tujuan diskusi kita pada hari ini yaitu diskusi tentang refleksi diri, di mana pada saat CGP berlangsung, Ibu sudah mempelajari tentang lingkungan belajar di sekolah, kemudian diskusi tentang refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan yang sedang kita laksanakan adalah visi dan prakarsa perubahan. Refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Bagaimana dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani? Oke, jadi kalau dukungan kepala sekolah terhadap kegiatan yang Ibu ikuti atau saya ikuti ini tentunya berupaya dan perhatian sehingga saya dapat melaksanakan pendidikan guru penggerak dengan baik dan lancar. Jadi untuk untuk ibu-ibu guru yang lain, jangan pernah takut. Aduh, nanti guru penggerak ada izinnya. Izinnya nggak banyak kok Bu, dan izinnya juga kita tetap berada di sekolah. Dan sejauh ini Pak Dirman selaku kepala sekolah kita memberikan dukungan penuh sehingga terselenggaranya acara hari ini. Kemudian selain itu kami juga diberi kebebasan dalam menggunakan fasilitas dan menjalankan ide aksi nyata didukung baik oleh kepala sekolah. Kemudian bagaimana dukungan teman sejawat di SMP Negeri 1? Sejauh ini teman-teman mendukung Bu, seperti berupa kesediaan waktu untuk menerima diseminasi dari praktik baik yang kami lakukan di lingkungan sekolah. Kemudian teman-teman juga bersedia kalau jamnya dicek secara individu gitu kan. Kepala sekolah mendukung kegiatan guru penggerak yang saya jalani terbukti dengan adanya upaya perubahan pergantian jam pelajaran yang tentunya dikonsultasikan dulu dengan kurikulum.
sehingga jadwal mengajar saya tidak bersamaan dengan kegiatan kelas atau jadwal pertemuan guru penggerak. Kemudian kepala sekolah bersedia hadir dalam kegiatan Loka 0 dan Loka 1 kemarin secara daring maupun luring. Kemudian penggunaan fasilitas sekolah untuk melaksanakan aksi nyata, dukungan dan anjuran dalam pelaksanaan dalam rekan sejawat, kemudian perhatian sederhana dengan tugas apa yang dilakukan dalam program guru penggerak. Jadi Bapak selalu bertanya sampai di mana, seperti itu Bu. Kemudian rekan sejawat mendukung kegiatan pada program guru penggerak ini terbukti dengan bersedia menjadi tim kerja dari guru penggerak dan pengajar praktik seperti kegiatan kita hari ini. Kemudian bersedia juga untuk berkolaborasi dalam praktik pembelajaran, bersedia memberikan testimoni, kemudian bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini budaya positif dan diskusi visi sekolah. Kemudian bersedia merubah jadwal. Apa tantangan yang dihadapi selama mengikuti guru penggerak? Ini teman-teman saya masih takut Bu untuk mengikuti, untuk mendaftar gitu. Kenapa? Katanya aduh kayaknya ribet nih dengan tugas-tugas. Insya Allah saya dan Bu Fitri yang mempunyai anak kecil sejauh ini dapat bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik. Hanya saja kita sudah tahu alurnya. Jadi kita bisa sebenarnya mencuri start untuk mengerjakan tugas-tugas itu, kemudian pada saatnya nanti baru kita upload sehingga kita tidak merasakan kendala yang berarti. Tapi kalau memang tantangan, waktu itu merupakan tantangan pada bagian pembagian waktu dengan keluarga gitu ya Bu Fitri ya. Itu yang memang dirasakan, apalagi kamu punya anak-anak yang kecil. Itu saja. Bagaimana tantangan? Bagaimana untuk menghadapi tantangan? Kemudian tadi saya bilang kita mengerjakan tugas jauh-jauh hari sebelumnya sehingga tidak menumpuk tugas yang satu dengan tugas yang lain. Kemudian kalau ada Zoom di sekolah, kita mencari ruangan yang kondusif. Kemudian ketika ada kejadian atau acara yang tidak terduga seperti hari ini ribuh Bu SMP 1 hari ini banyak sekali kegiatan. Jadi kita mengkondisikan dengan teman-teman lainnya. Refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1 sampai dengan 1.3. Rencana ke depannya tentunya saya berkomitmen terus semangat meski banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan. Kemudian lebih berkomitmen untuk mendapatkan manajemen semua pekerjaan dengan baik, mengutamakan mana pekerjaan yang lebih harus didulukan. Kemudian meningkatkan komitmen untuk mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh, bukan asal hijau saja Bu, tapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika pertemuan guru penggerak dilaksanakan sore sampai dengan maghrib, kebetulan kelas saya itu sore sampai maghrib, kalau Bu Fitri lebihnya zoomnya ke malam. Jadi maka saya menentukan posisi yang ternyaman. Jadi saya biasanya nge-zoom itu memang di sekolah sampai maghrib. Jadi pulang ke rumah itu selesai azan saya pulang ke rumah, sampai di rumah itu isya. Jadi memang itu yang harus dikorbankan Pak, karena kalau mau pulang ke rumah gak keburu gitu. Itu saja yang saya lakukan, trik dan tipsnya. Kemudian peran CGP dalam komunitas praktis. Nah, ini sebenarnya di individu ya Bu, tapi boleh saya paparkan di sini. Peran CGP itu memiliki 3, yaitu merintis, menumbuhkan. Silakan Ibu, Bu Pipi dan Bu Ulfa, silakan. Siap Bu. Jadi peran guru penggerak itu ada 3 dalam komunitas praktis. Kemudian merintis, menumbuhkan, merawat dan merawat berkelanjutan. Oke, sebenarnya peran ini bukan hanya untuk CGP saja, namun untuk kita semua. Nah, untuk ketiga tahap ini, kebetulan di SMP Negeri 1 tahun dulu itu kita sudah ada punya guru penggerak. Jadi kita sudah merintis bersama melalui beberapa kombel yang kemudian juga diperkuat lagi dengan instruksi dinas pendidikan. Jadi kita di sekolah ada kombel P5, kemudian ada kombel ramah guru, seperti itu. Dan kemudian sebagai langkah saya dalam menentukan komunitas praktis ini, saya membuat kombel kecil, yaitu kombel mata pelajaran PKN. Nah, bagaimana menumbuhkannya?
Nah, tahap kedua inilah yang sedang kita lakukan bersama-sama. Jadi kita mengadakan pertemuan setiap hari Senin. Setiap hari Senin itu kita mengadakan pertemuan, mengevaluasi dan membahas bersama, berkolaborasi. Merawat dan berkelanjutan tentunya hal ini kita harapkan dapat terus continue, jangan sampai lepas saya CGP, lepas juga komunitas ini gitu ya Bu ya. Harapannya tetap continue. Aksi nyata dari peran CGP dalam komunitas praktis yang saya lakukan ini adalah Kombel Ramah Guru dan Kombel P5 yang kita laksanakan setiap hari Senin. Pada hari Senin itu Kombel Ramah Guru pulang sekolah, kemudian kalau hari Selasa itu Kombel P5 pulang sekolah juga. Kemudian ini peran CGP dalam komunitas praktis pada MGMP PPKN. Kemarin saya juga memaparkan bagaimana teman-teman bisa membuat aksi nyata pada PMM. Merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nah, inilah sebenarnya diskusi kita hari ini. Saya dituntut oleh program ini harus pandai, harus bisa membuat visi sekolah. Bagaimana membuat visi sekolah dengan baik dan benar? Insya Allah akan kita praktekkan pada hari ini seperti itu. Baik. Langkah yang pertama yaitu tentunya dipancing dengan kalimat rumpang. Bu Fitri boleh bantu saya Bu? Yang kuning murid, yang biru Bapak Kepala Sekolah, dan yang pink Ibu Bapak Ibu Guru. Bagaimana menentukan visi dan misi? Visi dan misi itu bukanlah yang punya kepala sekolah, bukan yang punya Pak Dirman saja. Nah, jadi visi dan misi itu adalah kita bersama-sama warga sekolah bagaimana untuk mewujudkan apa yang akan kita capaikan. Tentunya kita pancing dengan kalimat rumpang. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa untuk Bapak Ibu Guru. Kemudian kita percaya bahwa murid SMP 1 itu seperti apa. Di sekolah kita mengutamakan murid. Sedangkan untuk murid yang menjadi kalimat rumpangnya adalah anak ibu yakin bahwa anak ibu itu memimpikan guru-guru yang seperti apa. Kemudian anak ibu yakin bahwa guru di SMP 1 itu akan bagaimana. Di sekolah kita mengutamakan apa itu. Boleh diisi Bu di kertasnya masing-masing. Sikat saja. Ujian hidup ya Pak. Oke, sambil mengisi kita putar dulu. Ini saya dapat inisiatif. Sikat, kalau sudah siap boleh ditempel di papannya. Ayo. Angkat aja di kelas. Miss Widi tahan di situ ya. Saya mau minta tolong Miss Widi bacakan. Nah, ini CGP angkatan 10 insya Allah. Semalam sudah mengikuti simulasi. Tinggal ikut wawancara ya Miss Widi ya. Semangat ya. Semangat. Kalau nggak semangat kami semangati. Semangat. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita akan pemaparan dari Miss Widi. Ada kalimat rumpang. Silakan Miss. Oh, ada meeting. Boleh bantu dibacakan Bu Fitri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kalimat rumpang yang diberikan oleh Bulia. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang di sini saya jawab kreatif dan disiplin. Oke, kreatif dan disiplin. Lanjut Miss, makasih. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah wadah emas untuk Indonesia menjadi lebih maju lagi. Wow. Terlalu tinggi mungkin ya. Enggak, memang iya gitu. Nanti kita lihat. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, kalau menurut saya, iptek dan imtak, ilmu pengetahuan dan iman dan takwa.
sekolah kita sadar betul bahwa disiplin itu awal dari kesuksesan. Berawal dari disiplin, maka siswa tersebut tanggung jawab. Nah, dari tanggung jawab tersebut maka terlahirlah Sukses sukses. ke depannya. Masya Iya, Allah, luar iya. biasa ya. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk memajukan Indonesia di kancah internasional. Wow, beri aplaus luar biasa guru SMP Negeri 1 ya. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kembali lagi iptek dan iptak itu harus seimbang dan berjalan dengan selaras. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan hanya anak ibu pinternya ini IT aja gitu, namun iman dan takwanya tinggal gitu ya. Sementara itu yang Miss ya. Ya, terima kasih Miss Wiwi. Oke, Zikra apa belum ya? Cepet nah, itu aja, singkat aja. Oke, saya coba melihat ya. Kalau Bu Fitri itu memimpikan murid yang kreatif, bijaksana, itu saya bilangnya nah. Kreatif, bijaksana. Bu Dewi juga karakter Pancasila. Ini Ibu siapa ya? Bu Mirna. Bu Mirna beriman dan bertakwa, kreatif dan disiplin, berkarakter baik. Berarti gurunya satu visi nih untuk kalimat rumpang nomor 1. Kalau kita lihat Bapak Kepala Sekolah mengharapkan murid-murid itu yang berkarakter dan berakhlak mulia serta cerdas. Nah, kayaknya untuk pertanyaan nomor 1 ini guru-gurunya satu visi ya Bu ya. Oke, kita lanjut di yang nomor 2, yaitu kami guru SMP Negeri 1 ini percaya bahwa murid kami adalah anak yang mempunyai potensi yang luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian dari ibu guru lainnya, orang yang bijak dan mandiri, wadah emas, pribadi yang unik, manusia yang perlu dibimbing, dituntut sesuai dengan kodratnya, yang memiliki potensi. Nah, ini nih yang nggak ada nama ini, jawabannya sudah mengarah Bu. Ini udah dapat pembebasan dari CGP ya. Kemudian individu yang unik, iya satu visi juga. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan belajar, mengutamakan karakter, iptek dan imtak, karakter positif, kemudian saling menghargai, tanggung jawab karakter, disiplin dan sopan santun. Untuk pertanyaan nomor 3 juga masih satu visi dan misi. Bapak Ibu dan anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, ada suguhan di depan boleh disambil karena kita sifatnya santai saja. Lanjut untuk pertanyaan nomor 4, anak kita murid di sekolah sadar betul. Ini anak-anak sadar betul bahwa anak kita apa nih Pak? Anak kita minta dilindungi ya Pak? Anak kita ya Allah ya, yang padahal bisa bapak bagus lah Bu Fitri. Anak kita Pak, anak kita minta dibimbing dan dibina sesuai bakatnya. Nah, itu kalau anak-anak SMP 1 seperti terima kasih Pak. Murid kita sadar betul toleransi itu penting. Murid kita itu iya, ini kayaknya guru-gurunya satu visi. Kemudian yang terakhir, kita warga sekolah ini yakin bahwa melaksanakan program sekolah itu secara bersama-sama, mewujudkan bersama visi sekolah. Dan pertanyaan yang terakhir, kita warga di sekolah ini paham betul bahwa di sekolah sebagai tempat untuk mendidik, iya. Kemudian cita-cita harapan harus diwujudkan. Jadi untuk Bapak Ibu guru ini satu visinya sama, kata rumpangnya memiliki kesamaan. Sekarang kita lihat dari posisi anak-anak Ibu. Ya, dari posisi anak-anak Ibu, untuk ibu-ibu guru mohon didengarkan ya Bu. Ini harapan dan jeritan hati suara anak-anak kita. Mudah-mudahan kita sudah mencerminkan dengan karakter-karakter yang anak Ibu minta. Boleh satu orang bantu Ibu baca? Silakan, siapa saja, bebas. Kesya.
Silakan Kesya, baca harapan anak-anak. Punya Kesya? Ada yang nggak ada namanya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Novika Sakinanti. Nomor 1, kami memimpikan guru-guru yang saya menjawab baik dalam berkomunikasi dan dapat berbaur bersama dengan murid. Oke, stop. Nomor 1 dulu Kesya. Guru-gurunya berkomunikasi dengan baik dan apa Kesya? Dan berbaur bersama murid-murid. Insya Allah ini sudah kita laksanakan ya Miss Widi, Bu Widi, Mem Uli dan yang lainnya. Oke, lanjut nomor 2 Ke. Nomor 2, kami percaya bahwa guru adalah, saya menjawab, guru adalah penggerak dan penuntun masa depan bangsa. Masya Allah, berat ya Bu, berat, tapi insya Allah akan kita laksanakan. Silakan Kesya. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan karakter yang baik. Iya, tentunya karakter yang baik. Karakter diiringi dengan ini udah include sih sebenarnya kalau karakter itu sudah dengan iman dan takwa ya. Selanjutnya. Nomor 4, guru di sekolah kita sadar betul bahwa semua murid memiliki potensi dan harus bisa mengembangkannya. Iya, ini sinkron sekali dengan Bapak Kepala Sekolah tadi ya. Bapak Kepala Sekolah yakin, guru-guru yakin anak ibu memiliki potensi yang luar biasa, tinggal dieksplor dan sekolah pun memberikan fasilitas itu tentunya. Silakan saya lanjutkan. Nomor 5, kita warga sekolah ini yakin untuk bisa memajukan sekolah. Iya, keyakinan inilah yang harus terus kita jalankan. Lanjut yang terakhir. Nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menghargai segala perbedaan yang ada dan selalu bersikap sportif. Iya, luar biasa sekali. Beri aplaus buat Kesya. Terima kasih Kesya dan kawan-kawannya. Coba saya baca sedikit. Oke, kita dan warga sekolah ini yakin bahwa SMP Negeri 1 Tanjung Pinang adalah tempat siswa-siswi yang berkarakter dan berpotensi. SMP Negeri 1 paham bahwa siswa yang berkarakter dapat sukses ke depannya. Insyaallah. Sepertinya anak-anak kita juga memiliki satu visi dan misi yang sama dengan Bapak Ibu guru. Jadi apa yang diharapkan guru, begitu juga sekolah akan memfasilitasi untuk terwujudnya generasi emas tadi ya Miss Widi. Bagaimana Bapak Ibu dengan kesimpulan kita, apakah disepakati? Sepakat. Gimana Miss Widi? Sepakat. Anak-anak Ibu setuju? Sepakat. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya. Nanti kita tulis. Nah, boleh dilihat ada cuplikan sedikit. Di samping Bu. Planning A gagal, dia coba planning B. Gagal juga planning B, dia coba lagi dengan planning C. Kira-kira bagaimana planning C? Kabur ya. Oke, kita coba lagi planning D. Apakah ini yang terakhir? Mau diikatnya. Tes dulu. Iya. Berhasil. Iya. Oke, baik, dari cuplikan kartun singkat kita ini
Ayo, main ya, mau dicabut atau gimana nih? Dia mikir lagi. Iya. Kira-kira apa sih makna yang tersirat dalam cuplikan ini? Ayo, mungkin dari anak ibu ada, atau dari ibu guru, atau dari bapak kepala sekolah, atau dari ibu dinas. Mumpung visi-visinya dihadirkan oleh ibu dinas. Ya, silakan Nisa. Coba. Ya, oke, Bu Mirna dulu ya. Jadi kalau yang saya tangkap nih yang sekarang, tadi kan kayunya satu ya. Iya. Kemudian berikutnya kayunya banyak ya. Jadi kalau satu tuh ibarat pendukungnya itu istilahnya kalau kurang atau tidak kuat maka jatuh gitu ya, nggak bisa kokoh untuk melewati semua rintangan gitu, hambatan dan segala cobaan. Tapi kalau dukungannya kuat, bersatu, tangguh, itu pasti akan bisa melewati semua tantangan dan rintangan. Iya, luar biasa sekali Bu. Jadi apa kan bersatu kita teguh gitu ya Bu. Oke, silakan. Dari anak ibu tadi Nisa saya angkat anak ibu. Iya. Tolong ya Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Silakan Nisa. Iya, boleh. Segala sesuatu akan berhasil apabila kita tidak pernah menyerah dan mendapat dukungan dari orang sekitar. Masya Allah, luar biasa ya. Jawaban anak ibu lengkap sudah ya Bu ya. Jadi segala sesuatu itu memang kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita juga harus menyiapkan planning-planning. Boleh Bu Fitri. Ya Allah, lupa nih teman Jadi tadi itu kayaknya dia ada berbagai macam plan yang dia punya, nggak bisa plan 1, plan 2, nggak bisa plan 2, plan A, B, C dan sebagainya. Jadi ibaratnya dia tuh visi dia di situ kan pengen melewati menuju ke tempat yang satunya, nggak bisa di plan A dan coba plan B. Jadi dalam artian mencapai visi itu mungkin ada hambatan dan kesulitan yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi kita akan mencari solusi bersama. Dalam hal ini kolaborasinya disampaikan melalui beberapa kayu-kayu yang diikat menjadi satu. Jadi dalam arti mencapai visi, jika itu mengalami hambatan atau kesulitan, butuh dukungan dan kolaborasi yang luar biasa supaya tujuan yang diinginkan mencapai ke daerah seberangnya atau visi yang ingin kita capai bisa tercapai bersama dengan adanya kolaborasi. Itu aja dari saya. Masya Allah, lengkap. Jadi kuliah sebenarnya nggak perlu menyimpulkan lagi ya. Tapi karena tugasnya pemimpin diskusi menyimpulkan, mari kita sama-sama menyimpulkan. Betul sekali Bu Fitri, Anissa dan Bu Mirna. Jadi yang disampaikan Nisa tadi, kita nggak bisa kerja sendirian Bu. Nah itu dia. Dengan mencapai tujuan tadi kita juga harus memiliki beberapa poin. Ya, kan memiliki beberapa alternatif. Jika ini gagal, ini hambatan-hambatan yang kita temui di kondisinya pada kenyataannya. Kemudian menurut Bu Mirna tadi, kita itu harus bersatu dan dukungan penuh dari rekan-rekan itulah yang mewujudkan terwujudnya visi tadi. Baik, kita lanjut. Nah, makna visi bagi saya, visi itu adalah petunjuk arah berupa gambaran kemana tujuan yang harus saya capai. Itu kalau makna visi menurut saya. Oke, baik. Ya Bu, disamping Bu nanti jadi agar-agar. Ayo. Nah ini kita lihat visi dari SMP Negeri 1 Tanjung Pinang yang sudah kita jalankan. Akhlakmu berdasarkan madu. Anak ibu pernah baca nggak ini? Padahal berasakan madu. Padahal sudah dibuat Pak Dirman besar-besar di pintu masuk sekolah. Nah, masuk sekolahnya lihat apa? Oke, apa itu akhlakmu merasakan madu? Berakhlak mulia, berkarakter Pancasila, cerdas, terampil, berkebinekaan global, mandiri dan peduli. Bagaimana ibu-ibu kalau kita lihat dengan visi dari SMP Negeri 1 Tanjung Pinang ini? Apakah sudah sesuai dengan harapan kita bersama? Memulih mabuk-mabuk memulih. Gimana
didik. Saya rasa kalau kita lihat secara umum, insya Allah sudah terangkum di visi sekolah kita ya Bu ya. Mungkin itu aja dari saya. Siap, terima kasih Mbak Uli. Jadi pada saat kita menentukan visi ini, benar sekali yang dilakukan oleh pimpinan kami di SMP Negeri 1 tidak bekerja sendiri Bu, melainkan melibatkan kami rekan-rekan guru bersama komite sebagai perwakilan orang tua dan siswa pada akhir tahun pelajaran untuk menjelang ajaran berikutnya. Tapi tidak setiap tahun visi ini kami ubah, hanya mungkin merevisi saja seperti itu. Jadi kita sepakat ya, visi SMP Negeri 1 ini seperti ini ya. Oke, sepakat nih, terima kasih. Nah, visi sekolah CGV, ini konon-kononnya saya membuat visi. Nah, visi yang saya harapkan mewujudkan generasi yang religius, berkarakter Pancasila, terampil, berwawasan global, mandiri, serta dan peduli lingkungan sekitarnya. Nah, kalau berdasarkan kalimat rumpang tadi, bagaimana Bapak Ibu dengan visi yang saya susun ini? Apakah ada yang kurang tepat pada tempatnya atau bagaimana, ada tambahan? Anak-anak Ibu, Bu Fitri. Ini menurut dari CGP ya Bu ya, mewujudkan generasi yang religius, berkarakter Pancasila, terampil, berwawasan global, mandiri, dan peduli lingkungan sekitar. Kayaknya sudah terlaksana. Saya setuju dengan visi yang diajukan oleh CDP itu Bu ya, karena dari tadi yang disampaikan oleh para guru juga sama. Kalau saya pribadi sih setuju, sesuai juga dengan kalimat penumpang yang saya isi tadi, saya setuju. Baik, terima kasih Bu Fitri. Dari anak Ibu bagaimana? Setuju nggak dengan kalimat pemancing kita tadi? Kalau Ibu menulis visinya seperti ini. Setuju. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, harapan, sikap, dan perilaku murid, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang ada di rumusan. Oke, sebelum kita mengetahui apa saja harapan dari perilaku ini, Ibu ada satu lagi, saya ada satu lagi angket. Paparan Bu Fitri ini udah kita laksanakan ya Bu Fitri. Membentuk kompel dan lainnya. Kompel kita tadi saya sampaikan sudah ada 2. Untuk yang kompel besarnya mungkin berkat semalam kita berlatih, mungkin Pak akan ada kompel baru Pak, kompel belajar marawis gitu ibu-ibu gitu ya Pak. Mungkin ke depannya ya Bu Fitri, itu idenya baru tercetus hari ini Bu. Ayo sayang anak Ibu, silakan perwakilan boleh. Nisa, yuk satu. Ibu-ibu lain boleh ditempel Bu, Miss Widi. Pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang pertama adalah tim work dulu. Iya. Ya, adanya tim, dengan tim kita baru kita bisa berkolaborasi untuk memikirkan apa yang ingin dicapai, apa yang dilakukan, dan apa yang menjadi mimpi dari sekolah kita itu. Jadi artinya adalah adanya tim dulu. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi perlu dukungan semua pihak. Jadi tidak hanya bisa kepala sekolah berpikir, yang ini punya, tapi jadi harus semua mendukung. Orang tua siswa mendukung, masyarakat mendukung, ya. Terutama pemerintah apalagi yang punya tanggung jawab ini, ternyata punya kepedulian yang sama. Kadang-kadang juga bisa saja terjadi sekolah ini lingkungan selalu. Jadi kita coba merangkul, mengajak sekitar masyarakatnya bersama-sama, ya minimal masyarakat ikut bertanggung jawab atau menjaga sekolah ini di mana anak-anak mereka juga. Memang setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan kebetulan SMP Negeri 1 ini melaksanakan dengan baik. Jadi kita sudah mengundang orang tua sebagai narasumber untuk kegiatan kita di P5, khususnya ekoenzim dan ekobrain, di mana produknya memang tidak bisa serupa, ya kan? Karena tata letak daun itu sendiri sudah berbeda, mau diseragamkan juga nggak bisa karena daunnya akan timbul sendiri. Ini merupakan harapan yang tentunya kita
laksanakan di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Oke, Zikra tangan di tempat, Ibu minta Zikra membacakan, boleh saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azim Rahman Nugraha dari kelas 77. Nomor 1 yang saya jawab, menaati peraturan sekolah. Apa perubahan yang dapat dilakukan bersama? Jadi untuk mencapai visi menurut Zikra, kita harus sama-sama menaati peraturan sekolah. Ayo sini biar kelihatan dengan kamera. Gitu. Nah, yuk nomor 2. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dalam mewujudkan visi menurut Zikra sayang? Kolaborasi itu kerjasama. Mengizinkan siswa untuk melakukan hal positif. Oke, jadi Bapak Ibu guru dan orang tua itu harus mengizinkan anak-anak melakukan hal-hal yang positif ya. Terus lanjut. Yang ketiga, bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua di sekolah. Mendidik karakter siswa. Memiliki kegiatan yang dilakukan orang tua siswa, kemudian untuk apa tadi agar terciptanya visi sekolah. Jawabannya menurut Zikra, Bapak Ibu guru dan orang tua harus sama-sama mendidik karakter siswa gitu. Jadi harus sama-sama, jangan ibu guru aja di sekolah, orang tua di rumah lepas tangan, seperti itu ya maksudnya ya ya. Ya lanjut yang terakhir. Apa saja langkah konkret, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan harapan-harapan Zikra tadi? Jawaban Zikra apa nih? Menganalisa rencana dan waktunya. Ya harapannya tentunya mengikuti program sekolah. Jangan sampai orang tua berjalan sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Zikra. Boleh beli aplaus Bu buat Zikra. Terima kasih. Oh iya, boleh. Oke, izin Pak. Ya. Oke, jadi inilah harapan kita semua, harapan dari guru, siswa, dan tentunya orang tua. Terdapat peserta terkait dengan prakarsa perubahan yang dapat dilakukan. Tentunya pihak sekolah harus bersinergi. Nah, sekarang ada video singkat lagi. Ada foto. Terima kasih Ibu Siti. Oh, foto dulu. Kita foto dulu Bapak Ibu. SMP 1 sebagai perwakilan Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi ada 3 orang siswa yang sedang berjuang, maka kita ada nonton bareng di lapangan live langsung. Oke, ya makan dulu Zikra, nggak apa-apa, santai aja. Kita kan santai aja. Oke, jangan sampai Zikra pingsan dulu. Ayo, boleh kita sambil ya. Agar kalian bisa mendapatkan video motivasi dan kisah inspiratif lainnya. Ini suka kartun ya. Ada 2 ekor katak yang hidup di rawa. Suatu hari 2 katak itu ditangkap oleh seorang juru masak yang akan membuat olahan dari daging katak. Si juru masak merebus air di dalam panci hingga mendidih dan memasukkan katak pertama. Karena kepanasan, katak pertama langsung bereaksi dengan melompat keluar dari dalam panci. Si juru masak pun kehilangan 1 katak untuk bahan masakan yang akan dia buat. Belajar dari kejadian sebelumnya, si juru masak kemudian membuang air mendidih di dalam panci dan menggantinya dengan air dari keran. Menaruh panci yang berisi air di atas kompor, namun tidak segera menyalakannya. Dia mengambil katak yang tersisa dan memasukkannya ke dalam panci tersebut. Katak yang memang menyukai air berdiam diri menikmati air dengan suhu ruangan tersebut dan tidak melarikan diri. Saat kompor dinyalakan dan suhu perlahan-lahan naik, katak merasa nyaman dan tidak menyadari perubahan di sekitarnya. Katak tidak menyadari bahaya yang mengancamnya
dan tidak melompat keluar. Ketika suhu air terlalu panas dan akan membunuhnya, semuanya sudah terlambat. Karena dia terjebak dalam kenyamanan, hanya mencoba menyesuaikan diri tanpa berani melakukan perubahan besar untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Katak itu pun mati. Lalu pertanyaannya, apa yang membunuh katak itu? Banyak dari kita yang akan menjawab air mendidih. Namun sebenarnya yang membunuh katak itu adalah ketidakmampuan dirinya untuk memutuskan kapan ia harus melompat keluar. Yang pertama, Nah itu ada 2 ekor katak. Yang pertama ditangkap sama koki, langsung dicemplungkan ke air mendidih gitu. Langsung kataknya begitu kena air mendidih dia melompat, cuk, lari kabur, selamatlah si katak. Oke kan? Seperti itu ceritanya, konsepnya. Lalu katak yang kedua, karena katak ini kan suka dengan air kan, katak yang kedua itu dimasukkan ke dalam air dengan suhu yang biasa, tapi ditaruh di atas kompor. Kataknya santuy kata Bu Fitri, nyantai ya bro. Setelah itu dihidupkan apinya sedikit, pelan-pelan dinaikkan suhunya, sampailah si katak tadi terlihat air hangat katanya kan. Air hangat nih berendam gue gitu, bukan mandi sauna ya. Mandi sauna gue katanya. Dia lupa tuh, kokinya tadi kasih bawang, oh ini aroma bumbu dapur aroma terapinya bumbu dapur gitu. Sampai akhirnya mendidih dan si katak pun mati. Apa yang menyebabkan dia mati? Tentu kita menjawab karena adanya air panas yang menyebabkan dia mati. Namun sebenarnya adalah sifatnya sendiri yang terlalu santuy, terlalu santai dengan keadaan. Tidak tahu kapan sih gue harus bertindak, kapan sih kita harus melakukan perubahan dengan visi dan misi tadi, seperti itu. Nah, apa pelajaran yang dapat diambil dari kedua video ini? Kedua kata ini. Mungkin anak ibu bisa Silakan yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Ayo, silakan. Boleh. silakan Nisa, gitu. Gak usah takut, Gak usah takut. Silakan. Siapa nih yang belum pernah? Nih yang ini. Oke, silakan. Ayo Iren, apa Iren yang bisa Iren tangkap dalam video ini? Gak apa-apa, ibu dia kan gak solong Iren. Atau si Atta. Ayo silakan sayang. Itu tentang apa? Jangan ditangkap. Jangan terlalu santai jalan-jalan. Bagus sekali kan? Singkat padat ya Bu ya. Singkat tapi padat langsung kena gitu ya Bu Fitri. Padahal itu di hati Bu jawabannya. Padahal Bu Fitri Kamu mau baca ya Ti. Bu Fitri mau jawab itu tadi. Kamu baca hati. Jangan terlalu zona itu. Ini juga lah tuntutan pada kelas rukol kami Bu Fitri. Kalau Bu Fitri masih aman ya Bu Fitri ya. Kalau di kelas rukol saya itu cerita sedikit ya Bu ya. Kami dituntut oleh hasil tidak boleh menggunakan aplikasi yang itu mulu gitu. Jadi kami harus menggunakan aplikasi yang lain supaya ada perkembangan walaupun itu belajar yang pelan. Mungkin pada saat kita presentasinya terjadi lag dan lain sebagainya dipencet keluar lain, tapi tadi kita mencoba untuk keluar dari zona nyaman itu sehingga kita mempelajari hal-hal yang baru. Nah inilah sebenarnya Mem Uli dan Miss Widi serta ibu-ibu guru lainnya, inilah adalah visi yang tersirat dalam program CGP ini. Jadi dari mana kita harus bergerak? Tentunya dari diri kita sendiri. Kita tergerak melalui hati, kemudian kita bergerak dan kemudian hari ini kita menggerakkan. Jadi tetap semangat Miss Widi dan Mem Uli. Bu Dewi break dulu ya katanya. halo sahabat kerja Tadi. pertama, Nah ini yang bisa bertahan adalah yang bisa melakukan perubahan sesuai dengan keadaan. Yang kedua, jangan sombong dengan kemampuan kita. Katak tidak meloncat karena merasa dia bisa menghadapi perubahan yang terjadi tanpa harus melakukan perubahan. Hal
tidak dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi. 3. Hindari zona nyaman. Cobalah melompat untuk mencari dan mencoba sesuatu yang baru. Melakukan hal yang sama setiap saat bisa jadi menghapus potensi yang ada pada dirimu. Hari Rabu kebangunan Belanda. Oh, mohon dijawab dengan ewa ya Bu. Ulangi. Ulang. Hari Rabu kebangunan Belanda. Naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudi berdiskusi bersama saya. Tepuk tangan. Oke, demikian akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Posisi saya kembalikan kepada MC atau moderator nih Bu? Kepada MC dahulu. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Lia dengan berakhirnya pemaparan dan diskusi kita pada hari ini sampai dengan hasil akhir merumuskan visi misi kita dan visi misi guru penggerak melalui kalimat-kalimat rumpang dan refleksi yang akan kita capai bersama. Maka berakhir sudah acara pendampingan individu 2 di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang, yaitu Ibu Lia Nurika Midas SPD. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga kegiatan hari ini membawa berkah dan membawa rahmat untuk bersama. Akhir kata saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Selanjutnya saya minta pendapat atau masukan dari Ibu pengajar praktik. Kepada Ibu Lisa, disilakan. Terima kasih, luar biasa diskusi yang berjalan pada hari ini. Terlihat bagaimana dinamikanya terjadi itu memang benar-benar nampak ya, terlihat ada beberapa paparan yang disampaikan oleh Bu Lia dan juga ada kesempatan yang diberikan Bu Lia untuk peserta menanggapi. Sedikit ya tadi mengenai bagian visinya dengan video yang dipaparkan oleh Bu Lia. Sepertinya kita terlalu asik melihat orang kedua, kita nggak melihat orang yang pertama. Nah, mungkin saya sedikit berbeda. Saya lihat yang bagian pertama itu untuk berefleksi diri kita juga, bahwa ketika orang pertama sudah berhasil nyebrang duluan, walaupun kita nggak tahu caranya bagaimana beliau itu bisa nyebrang, dan beliau sempat berpikir gimana ya orang di belakang saya gitu. Tapi setelah itu dia lanjut aja, bodoh amat katanya gitu kan. Akhirnya beliau jalanlah. Nah, ini sedikit bahan refleksi bahwa ya semoga itu akan menjadikan kita ketika kita sudah berada di sedikit di posisi depan, kita nggak mau tahu sama urusan kawan yang di belakang. Sementara bagian arah kedua tadi, setelah beliau berhasil melewati rintangan, beliau pertama awalnya sempat berpikir untuk mengambil, kepengen ditarik aja gitu. Terus dia berpikir sepertinya enggak deh, saya tahu aja di situ. Akhirnya orang lain juga bisa ikut nyebrang gitu. Akhirnya orang lain juga bisa mengikuti tujuan yang ingin dicapai sama-sama ke dalam sebuah visi yang ingin dicapai. Inilah karakter. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Iya, karakter. Jadi ada satu karakter yang mungkin beliau tuh mampu, tapi hanya bagi dirinya sendiri, hanya bagi dirinya sendiri, sehingga dia selamat ya udah, yang lain harus satu belakang gitu. Nggak bodoh amat gitu ya. Bodoh amat. Nah itu karakter ya. Kemudian yang bagian orang kedua itu bagaimana caranya dia untuk menyeberang dengan cara satu nggak bisa, cara dua nggak bisa, cara tiga, dan akhirnya sampai ke cara sehingga beliau bisa sampai ke visinya tadi, sampai ke tujuannya. Tapi beliau tidak melupakan, tidak meninggalkan teman-teman, tidak meninggalkan orang lain. Insya Allah itu yang akan kita terapkan. Itu yang kita harapkan seperti itu, kurang lebih karakter itu tadi. Mudah-mudahan itu memotivasi
kita ini terlupakan barangkali, yaitu yang perlu sama dengan visi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Banyak dari kita semua memiliki cita-cita yang sama, mengharapkan sesuatu hal yang baik. Ya, semua pasti cita-cita itu, harapan itu pasti ingin yang bagus ya, yang baik-baik. Nah, tapi kadang-kala kita jadikan visi itu hanya berupa jargon, berupa kata-kata saja, kalimat saja, tetapi apakah itu terlaksana atau tidak kita nggak mau tahu begitu. Itu yang selalu terjadi. Nah, bagaimana visi yang baik, yang benar-benar tersampaikan, tujuannya itu benar-benar sukses, visi itu betul-betul dinyatakan sukses itu ketika memang terjadi perubahan. Contoh misalnya perubahan yang dilakukan itu tentunya kita wujudkan dengan kegiatan. Itu tadi prakarsa perubahan itu tadi ya Bu ya sudah ini juga tentang kanvas bagja, bagaimana kita membuat suatu perubahan itu perencanaan dari awal, membangun semuanya itu dari awal, dari ide apa dan sebagainya, sehingga terwujudlah itu suatu kegiatan. Dan tentunya juga menggunakan atap. Bagaimana kita menganalisa ini memang kalimat-kalimat yang bagi orang awam apa sih atap, apa sih bagja. Tapi kalau teman-teman yang sudah sampai ke pendidikan atau di PGP ini, mereka sudah tidak asing lagi. Bagaimana kita menganalisa aset yang ada di sekolah kita sehingga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kurang lebih seperti itu. Ada barangkali yang punya contoh kasus misalnya ada sebuah sekolah yang membuat visi, kurang lebih ada di sana bunyinya berbudaya Melayu yang dimaksud apa? Gitu. Apakah berbudaya Melayu berpakaian Melayu saja? Diedit sedemikian rupa, tunjukkan tahapan-tahapannya, bagaimana kegiatan singkat ya, kurang lebih kita kan waktu itu tadi kurang lebih 2 jam itu kan kalau nggak ini kita masukin video semuanya diedit sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kemudian nanti di bagian akhir boleh kuliah nanti masukkan ini dokumentasinya ini ya, atau bisa dimasukkan sekalian dengan absen notulen ya, hasil kesimpulan dari rapat ini. Bunyi notulennya kurang lebih ya gitulah ya, tentang masyarakat. Kemudian nanti saya minta dokumentasi ada beberapa foto, nanti saya ajak itu saya sebagai laporan, nanti laporannya nanti saya ingin yang bagian kuliah ini saya masukkan video aja lebih karena memang sudah mempersiapkan video. Ada beberapa sekolah yang memang tidak mempersiapkan video, barangkali hanya juga berupa foto saja. Itu karena kami udah ada GP yang terlebih dulu Bu, tidak meninggalkan kami sesuai dengan video. Alhamdulillah, luar biasa. Ini yang kita harapkan begitu. Jadi kalau misalnya memang kita berada sudah berada di depan, jangan tinggalkan temannya dia, ajaklah sama-sama. Kayak saya bilang, kegiatan ini tidak bisa berlangsung dengan hanya segelintir orang, satu personal lain, tapi dengan stakeholder yang ada bisa berjalan, itu akan lebih berhasil lagi. Kurang lebih seperti itu. Saya senang sekali SMP 1 ini luar biasa. memang itu tadi. Kalau besok ada yang bertanya kenapa SMP 1 sekolah unggulan, ya ini terlihat gitu. Terlihat memang benar-benar unggul. Bahkan kepala sekolahnya juga benar-benar ada untuk hadir gitu. Hadir benar-benar mengikuti kegiatan, bahkan ikut berinteraksi. Ada juga yang kurang lebih ya, ada juga yang katanya memberikan dukungan support tapi tidak terlihat hadir. Ada seperti itu. Ada juga yang masa bodoh atau bodoh amat. Jadi kalau seandainya benar karena saya beberapa sekolah yang kita dampingi ada juga yang seperti itu. Jadi saya nggak meragukan kalau seandainya orang bilang SMP 1 sekolah unggulan, saya nggak meragukan. Memang
karena itu tadi benar-benar berjalan dari kepala sekolahnya terimbas kepada guru-gurunya dan imbasannya itu benar-benar kena ke siswa-siswanya gitu. Jadi wajar kalau misalnya diunggulkan begitu. Jadi nggak salah kalau saya juga nggak salah. Kenapa tidak perlu lagi dengan kalimat perintah atau ajakan hampir sedikit paksaan begitu. Memang benar-benar dari kerelaan hati. Itu sesuatu yang jarang dimiliki oleh teman-teman guru tadi yang kata Bulia terbiasa berada di zona nyaman. Ini yang selalu terjadi di lapangan. Ya walaupun kita sedikit potong ya Bu, walaupun kita mungkin dijatuhkan oleh teman gitu ya Bu ya, tapi kita tetap berusaha dan berupaya. Jadi pada waktu saya mencoba aplikasi baru itu ada juga teman yang memang memberikan masukan yang tentunya membangun, tapi kan ya kalau kita tidak kuat mental, kita udah dijatuhkan teman, udah dong gitu, maksudnya nggak akan mencoba lagi jadi guru. Jadi maksudnya walaupun kita dijatuhkan teman, kita tetap berupaya bagaimana untuk lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Itulah tadi Bu. Jadi yang benar kata Ibu tadi yang mana sih Ibu ya? Iptek tanpa imtak itu tanpa ini nggak jalan. Jadi benar itu tadi itu salah satu implementasinya Bu. Jadi kadang-kadang kita pengetahuan kita oke, tapi dari segi itu termasuk karakter sih sebenarnya. Kalau dari segi bahasa pengetahuan oke, tapi ketika menanggapi sesuatu permasalahan kadang-kala kita kurang bijak. Inilah yang sedang kita pelajari saat ini Bu Lia di posisi modul 1.4 budaya positif ya Bu. Bagaimana kita menanggapi suatu permasalahan dengan restitusi. Ini tadi permasalahan yang betul kita hadapi. Jadi kita kemarin menghadapi diberikan satu kasus tentang murid begini bagaimana kita menanggapi dan restitusi. Bagaimana kalau seandainya terjadinya di rekan kerja. Nah itu tadi bagaimana cara kita menanggapinya. Ini secara tidak langsung kita belajar tentang manajerial. Jadi ya boleh ya sedikit. Saya menambahkan sedikit aja ya. Jadi secara manajerial. Jadi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah mudah-mudahan nanti ketika misalnya Bu Lia atau Bu Fitri nanti diangkat jadi kepala sekolah, Kita itu diapain? ya ini kan karena mereka itu dipersiapkan dengan jadi calon kepala ya. Nah jadi kalau misalnya memang ada rezeki atau ada diberikan kesempatan untuk diangkat, sudah mengetahui ilmu manajemennya, sudah implementasinya sudah berjalan. Kita tidak hanya berbicara tentang studi kasus untuk murid saja, tetapi studi kasus untuk kita dan rekan sejawat. Jadi ketika ada permasalahan, bagaimana mengatasi masalah itu, menanggapinya dengan secara pribadi dulu, secara individualnya kata Pak ini kemarin, apakah kita bisa menyelesaikan dulu? Kalau bisa selesaikan dulu secara ini. Kalau misalnya ternyata ada perlu campur tangan pimpinan, baru kita sampaikan. Kalau misalnya nggak berat-berat amat, nggak perlu gitu. Dan bagaimana juga kita nanti seandainya kita jadi pimpinan, bagaimana menanggapi permasalahan yang dilaporkan itu dengan tidak menimbulkan masalah lainnya gitu. Itulah sedikit ilmu manajemen yang kita juga pelajari dalam kegiatan PGP ini secara tidak langsung ya. Nah, jadi kemudian jangan patah semangat ketika dijatuhkan oleh teman-teman. Bu, saya semangat. Iya, harus semangat. Begitu siap bertolak, Iya. saya cari suara robot itu Bu. Tetapi mau masukkan lagi ke aplikasi nggak ketemu. Sehingga besoknya saya tanya sama Pak Posma, kata Pak Posma, Bulia kalau AI itu satu aplikasi hanya untuk satu. Jadi sekarang suara robot itu sudah tercipta, memasukkannya yang lagi saya pelajari Bu. Insya Allah nanti dipelajari kembali. Iya, itu memang AI itu suatu pengalaman baru buat kita ya. Ternyata dengan AI itu gampang sekali membuat slide presentasi. Cukup kita berikan judul, sudah ada pokok-pokok bahasa yang bisa kita ambil dan implementasikan. Kita bisa membuat slide presentasi dalam waktu bahkan cuma 1 menit. Selesai. Kalau kemarin kita mau bikin slide PowerPoint, kepengen nangis dulu bagaimana cara membuat
Bulia disuruh bikin video nggak nunggu lama, 1 hari sebentar aja selesai ya Bulia ya. Anak-anak sudah terbiasa Bu, setiap hari tagihan mereka itu mau itu secara PDF, mau itu secara dokumen, mau itu secara video, mau itu secara apa namanya umpan balik dari teman-teman, feedback, respon dan sebagainya. Bu dia sudah bisa 1 hari sebentar Bu. Kalau saya lihat semalam saya lagi PI di Penyengat itu, saya lihat ini tugas dari Pak Eri hari ini mereka diberikan tugas untuk membuat bermain peran yang demonstrasi dan tekstual, bermain peran bagaimana restitusi yang bisa dipraktekkan di sekolah. Itu kalau misalnya bagi orang yang memang awam itu mau nangis dulu Bu, suruh bikin video itu gimana bisa dalam 1 hari 2 hari membuat video bermain peran, mau gimana mau ngumpulin anak, bagaimana mau bagi tugas, kamu jadi ini ya, kamu begini ya, nanti ibu nimpalin begini ya. Sedangkan drama yang sudah kita buat dengan agenda sekian begitu di videoin itu bisa terjadi masalah. Nah, bubar Bu ya, lagi jalan separuh, Bu lupa tadi, ulang lagi, edit cut itu terus terjadi begitu. Kalau orang yang tidak terbiasa ya kan belum apa-apa udah nangis dulu Bu. Tapi kami dibantu oleh teman-teman yang hebat dan anak-anak yang hebat Bu. Alhamdulillah, itu lah tadi nilai plusnya gitu. Kayak semalam itu Ibu Fitri ya, spontan kita langsung, kebetulan memang ada kasus tuh pelajaran Bu Fitri yang ngajari kelas saya. Padahal saya tadinya hanya mau reka adegan. Ternyata begitu saya panggil anak ini ternyata, Bu saya beneran loh Bu yang seperti kasus ibu ini tadi sama Bu Fitri. Jadi spontan langsung pulang sekolah langsung kita ambil ya Nak. Jadi sudah siap 1 kasus, Bu Fitri lagi kemas-kemas buku, ayo minta maaf sama Bu Fitri, langsung saya syuting gitu Bu. Udah siap 1 kasus. Itulah mengambil kesempatan atas masalah yang sudah dapat itu benar-benar implementasinya betul-betul kejadian bisa nyata ya kalau gitu. Alhamdulillah sih di SMP 1 mungkin karena sumber dayanya banyak, siswanya ramai, bisa dirangkul. Alhamdulillah bersyukur Bu. Ada 2 sekolah yang saya datangi itu jumlah gurunya dalam 1 sekolah cuma 10 orang Bu. 10 orang itu udah dengan kepala sekolah, udah dengan TU, sudah dengan penjaga sekolah begitu. Bagaimana mereka kondisi sekolahnya itu luar biasa ya. Nggak ada siswanya cuma 90 orang untuk 3 kelas itu. SMP Bu, SMP 9 itu jumlahnya cuma 90 orang muridnya. 90 orang 3 kelas. Jadi yang mana wali kelas, yang mana guru bidang studi, yang mana mereka mau kegiatan, terus dengan dana bos yang betul-betul mereka tuh luar biasa ya. Jadi segala kompleksitas di sekolah itu terlihat nyata gitu. Jadi bersyukur ketika kita berada di sekolah besar bisa saling kolaborasi dengan lingkungan yang nyaman dan mendukung. Alhamdulillah luar biasa itu bisa berjalan dengan baik. Dan bagaimana ketika mereka dengan segala keterbatasan, makanya tadi saya bisikkan sama ibu yang monef dari dinas pendidikan, Bu kalau bisa next time ke Penyengat lah Bu, saya bilang biar tahu keadaannya gimana gitu. Luar biasa Bu, gimana kondisinya bagaimana itu. Tadi kata Bu Vivi bilang beliau mau datang semalam cuma hujan, memang hujan deras Bu. Saya 2 hari kehujanan, hari Senin kemarin di Dompak hujan deras juga, saya nyangkut di sekolah itu lama mau pulang, tunggu teduh Bu. Di Penyengat juga semalam nunggu teduh juga baru bisa pulang. Alhamdulillah waktu perginya nggak hujan. Ketika kita kegiatan, bayangin loh Bu, kegiatan kami itu diskusi tanpa mikrofon, tanpa speaker, hujan sederas-derasnya. Saya nggak tahu mau bertanya sebenarnya, Pak, masa ya satu sekolah nggak punya speaker gitu? Kepengen tanya gitu, cuma memang bukan kapasitas saya lah. Jadi kalau saya memang itu yang disuguhkan saya, ya itu yang saya terima. Tapi kondisinya kurang layak kondisinya, memang ya seperti itu kondisinya. Jadi
kalau misalnya memang tahu ya dari dinas nanti monek mereka lihat secara langsung realnya di sekolah itu seperti apa gitu. Emang mudah-mudahan sih nanti PI3 mereka turun. Makanya saya bilang Bu, sekolah yang belum di Monev itu dong Pak sama Tenina. Kebetulan dua sekolah itu agak jauh, mungkin males juga orang mau Monev sampai ke sana Bu ya. Tapi memang kondisi mereka itu lumayan gitu. Ya. Ada yang sekolah mereka jauh tapi lengkap, segala kebutuhannya lengkap Bu. Kalau ini tuh depan mata, depan mata. Tapi ya itu juga lah sedikit dari sana kurang. Makanya sampai beliau mereka tuh bilang seharusnya kita ini banyak diperhatiin Bu, ini nggak diperhatiin. Jadi sudah ya itulah tadi. Mudah-mudahan nanti dengan adanya ini nanti turunlah mereka ngelihat langsung bagaimana kondisi teman-teman di lapangan, nanti bisa berikan masukan atau setidaknya melihatlah kondisi real di lapangan seperti apa. Kadang-kadang kita kan laporinnya kan yang bagus-bagus aja nih Bu, tapi kondisi di lapangan kan belum tentu seperti itu. Itu aja sih Bu, saya nggak banyak ngomong jadinya. Sharing ya Bu. Sedikit sharing memang. Tugas saya itu turun ke lapangan dan itu lebih banyak sharing sih, diskusi aja kita tentang barang-barang yang dihadapi oleh CGP saya. Itu saja. Kalau untuk saya nanti kami akan lanjutkan sama Bu Lia setelah ini untuk akhirnya. Terima kasih Ibu-Ibu untuk waktunya. Saya mohon maaf sekali sudah mengganggu waktunya Ibu-Ibu. Mudah-mudahan nanti kalau Ibu-Ibu yang lain yang akan menyusul dapat terinspirasi dari beliau-beliau ini, guru-guru hebat yang luar biasa, agar dipermudah segala sesuatunya dan nanti jangan lupa dibantu. Iya, insyaallah. Iya, benar. Iya. Terima kasih dari saya itu aja. Terima kasih anak-anak Ibu ya yang cantik, seger-seger ini. Semoga semangat terus belajarnya, digapai cita-citanya. Maksimalkan potensi tadi seperti yang Pak Dirman bilang, mereka punya potensi asal dikembangkan bakatnya sesuai dengan minat dan bakatnya, kurang lebih seperti itu ya. Itu saja dari saya.